Dalam kuasa nama Yesus, hikmat dan kuasa turun atas kami untuk memahami dan mendengar apa yang dikatakan Roh. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami minta pikiran, hati dan kehendak Kristus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu Bapa. Hamba minta hikmat dan pengertian baru, supaya apa yang kita katakan bukan hamba lagi, tapi Kristus di dalam hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang percaya yang berkemenangan, mari sama-sama kita katakan amin. Perikor di sini. Saudara, kita akan dengar satu kesaksian dari hambanya, Pak Riko. Semalam beliau mendengar suara, bukan suara Tuhan. Ada satu ajakan untuk beliau mendatang ke tempat ini. Ajakan untuk kembali, saudaraku. Suara itu jelas. Tapi kita lihat bagaimana beliau menyaksikan dan melihat kemuliaan Allah pada hari semalam, saudaraku. Bapak Ibu, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 11. Tolong baca. 2 Korintus 4 ayat 11. 2 Korintus 4 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara tidak perlu heran akan datangnya kesesakan. Saudara tidak perlu takut akan datangnya persoalan hidup. Karena kita telah tinggal di dunia yang telah dikuasai oleh maut. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran, tidak ada apa-apa. Dia tuh singa ompong. Dia tidak punya kekuatan untuk menghancurkan Anda dan saya. Kalau kita memahami Tuhan, kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Alkitab berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Bukan masalah, bukan kuasa maut itu bekerja. Apakah hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup Anda atau tidak? Itulah kunci. Kalau Anda masih takut, Anda masih mengeluh, Anda masih bimbang, Anda masih besarkan persoalan, berarti hidup Yesus belum jadi nyata dalam diri Anda. Yesus sudah kalahkan dunia ini. Yesus sudah binasakan kekuatan dunia ini, saudaraku. Dengan segala kuasanya, Yesus sudah culucuti mereka. Saudara, kita berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kuasa Yesus itu bekerja bukan di luar, tapi di dalam tubuh kita. Yang membangkitkan Kristus itu dalam diri kita. Mari saudaraku, kita dengar satu kesaksian. Pak Riko akan sampaikan kesaksian ini dan saya akan terus membagi firman ini. Ya, silakan Pak. Shalom saudara sekalian. Salam. Kemarin waktu saya mau datang ke tempat sini, mau pelayanan dengan Pak Barnabas, di tengah jalan saya mendengar suara balik. Ada suara yang berkata buat Pak Riko, balik pulang ke rumah. Balik. Saya terusin lagi. 2 kali berbicara. Pulang, balik. Terus saya dikasih bayangan yang di rumah kondisinya berbahaya. Saya ingat waktu itu bahwa Bapak Barnabas pernah kesaksian waktu disuruh Tuhan Yesus mampir ke tukang feng shui. Saya ingat itu. Dan saya juga diingetin bahwa tujuan saya adalah untuk melayani Tuhan, bukan tujuan yang lain. Kok saya disuruh balik? Nggak mungkin. Kalau saya mau tujuan melayani, saya disuruh balik. Ini suara Tuhan, saya kok kurang yakin. Akhirnya langsung saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan semuanya. Di rumah baik-baik saja, tidak ada masalah, bahwa sudah dilindungi oleh pagar berapi, tembok berapi daripada Tuhan, dan saya terus meluncur untuk melayani di tempat Bapak Barnabas. Malam setelah saya pulang, ternyata di bawah kok banyak
kan kamar gelap, kok banyak tisu, apa ini, saya nyalain lampu ternyata darah semua, bahkan ada di spray dikit-dikit darah gitu. Kenapa? Ternyata saya punya anak mimisan gitu. Pada waktu saya pas berangkat itu mimisan langsung kayak air ditumpahin begitu 2 kali. Oh, saya ingat, ternyata kemarin saya suruh balik itu karena ini. Tapi saya yakin rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan dan maut. Ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan iblis. Saya tanya sama istri, "Wah, Mama kok nggak telepon, ngasih tahu WA atau apa bahwa terjadi seperti ini?" "Enggak, karena Mama yakin Tuhan pasti tolong, tidak ada masalah." Benar, saya langsung bilang begitu, bahwa ini semua pekerjaan iblis. Jika kitab saya waktu itu pulang, saya sangat merasa bahwa itu sudah gagal. Selama ini yang sudah saya jalanin, dikasih hambatan seperti ini, begitu balik udah gagal semuanya, sudah balik lagi dari nol lagi, istilahnya seperti itu. Makanya saya puji Tuhan. Suara terdengar. Coba pergi ke sini. Saudara mohon, kalau saudara tidak dengar, karena Periko ini orang Jawa suaranya kecil. Kalau saya orang Ambon suaranya gede. Makanya puji Tuhan, saya tidak kembali waktu itu. Saya terusin untuk melayani di tempat Bapak Barnabas. Itu yang saya rasakan kemarin, benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Gitu aja sih kesaksian. Jadi saya. Pulang itu si kecil udah sembuh. Sudah sembuh. Saudara, Bahkan sudah ya. tidur. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita mesti mengerti dan memahami. Terus sekarang anaknya bagaimana, sakit lagi nggak? Enggak, sudah enggak. Tidak sakit lagi, saudara itu. Hal yang sepele sekecil, tapi ketaatan Pariko untuk terus menerobos, untuk pergi ke sana, itu adalah kunci kemenangan, saudaraku. Coba kalau Pariko kembali ke tempat yang kemarin, anak itu mungkin lebih parah. Lebih, saudaraku. Karena iblis itu serang, tapi waktu kita beriman kepada Allah, yang dimana Pariko mau datang beribadah, menopang kita di tempat ini, saudaraku, saudara, iblis tidak senang. Tapi jangan saudara anggap ini terus saudara jadi beban. Kalau begitu jangan kita mulai nanti ada serangan. Tidak. Semua orang selama hidup di dunia pasti ada tantangan kehidupan. Amin. Saudara, anaknya sudah sembuh, tidak ada apa-apa. Itu adalah hal yang sepele, yang kecil. Seringkali kita melihat kehidupan kita, waktu ada bencana, ada tantangan, kita langsung mundur. Kita tidak mengambil step untuk maju ke depan, tapi kita mundur. Inilah bahaya hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Terima kasih Pak Riko buat satu kesaksian begitu luar. Ini real, saudaraku, ini real. Ini nyata. Pulang anaknya tidak ada apa-apa, walaupun dia sempat keluar darah. Sebab itu di dalam diri orang percaya, saudaraku, ada satu potensi yang sangat luar biasa. Coba kita lihat kembali ayat yang tadi, saudaraku. Saudara pahami ini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Tidak kasih obat, saudaraku, anaknya sehat sempurna. Coba baca. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, maut itu datang hanya mencuri, datang hanya membunuh, datang hanya membinasakan. Dia hanya menipu, tetapi dia tidak akan pernah menghancurkan Anda, buat Anda mati, baik itu secara jasmani maupun usaha pekerjaan. Dia cuma bermain. Dan waktu kita masuk, sasaran pikiran kita masuk kepada gelombang atau masalah itu, maka kita dalam polemik, kita dalam tantangan, kita dalam masalah itu, saudara. Karena itu hari ini Alkitab berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus. Kalau saudara bukan milik Yesus, ya pasti tidak perhitungkan. Saudara mau bikin apa, ya sudah, kita ke teman kok, dia nggak menggoda Anda. Tapi karena Anda adalah orang yang bawa pengaruh, Anda adalah orang pembawa terobosan, Anda adalah orang pembawa kehidupan, maka dia akan mempengaruhi Anda setiap hari sehingga Anda tidak masuk dalam levelnya Tuhan. Anda dan saya ada di dalam manusia jasmani, sehingga Anda dan saya itu mati.
Anda harus menyadari bahwa Tuhan itu setiap hari berjalan dengan Anda. Izinkan Tuhan yang berjalan dengan Anda itu melakukan kehendaknya. Kita lihat orang Israel mana turun dari sorga, tiang awan, tiang api. Mereka dilingkupi dengan perlindungan alam gitu luar biasa. Tapi mereka tidak taat. Ular datang, ular bunuh mereka. Saudara, mari kita lihat kebenaran ini. Mari kita lihat pada ayat yang ke-7 dalam ayat 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Gereja Tuhan, kau dengar pada malam ini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itulah tubuh jasmani Anda. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini, ada satu kekuatan yang melimpah dalam diri Anda. Sehingga iblis, waktu Anda memikirkan itu saja, saudaraku, Allah akan bekerja. Karena menurut pikiranmu itulah, maka kita berkata, berubahlah mindsetmu. Jangan Anda duduk di dalam penghakiman yang datangnya iblis buat Anda. Anda tidak layak, Anda tidak benar, Anda tidak suci, Anda tidak kudus. Anda punya Tuhan yang ada dalam diri Anda, itu setia, saudaraku. Tetapi harta kami punya. Coba baca ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, Yes. tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Yes. Sebab Allah Stop. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Yes. Dan Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, Ya. supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara dengar pada malam ini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Di dalam kegelapan dunia ini diumpamakan dengan kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang kuasa gelap. Terang itu bicara tentang kuasa Allah. Saudara tangkap? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Mari kita lihat ayat yang ke-8 tadi, ke-7. Ke-8, ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Terus, Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak... sorry. Ayat yang ke-5 dulu. Ayat yang kelima. Ya. Sebab bukan diri kami yang kami Yes. beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena... Saudaraku, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Paulus berkata ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam diri kami, bukan berasal dari kami, tapi berasal dari Allah. Siapa dia? Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 17 demikian firman Yes. Tuhan, yaitu roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia, Ya. sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara dengar itu? Paulus sedang memberitakan Yesus Kristus. Yesus berkata tentang roh kebenaran. Ayat yang ke-18 ini kunci. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku dengar itu. Paulus berkata kekuatan yang melimpah ini karena Yesus datang kembali. Amin. Yesus, karena kita dalam Yesus, maka kita terus menerus diserahkan kepada maut. Oleh karena Yesus. Kebenaran berkata bagi saya dan Anda bahwa tidak ada penghukuman bagi Anda. Kebenaran berkata bahwa Yesus telah melucuti dia. Betul aku menerima serangan. Betul ada tantangan keluarga saya. Tidak bisa bilang tidak. Itu benar. Tapi Anda percaya enggak bahwa tidak ada satu malapetaka yang menimpa Anda? Saat Anda dapat mempercayakan ini, saudara dengar pada malam ini, ada kuasa di dalam diri Anda. Di dalam ayat 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, tetapi harta ini kami punya Tetapi
harta atau Roh Kudus yang kami miliki dalam bejana tanah liat bukan berasal dari kami, tapi berasal dari Dia. Terus supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Saat Anda menyetujui ini saja, saudara, tuh setan pergi. Saat Anda menunggal dengan kebenaran saja, kebenaran akan membela Anda. Saat Anda melihat ini, saudaraku, haleluya, mulai pada hari ini ada satu kekuatan supernatural, kekuatan ilahi turun dalam hidup Anda karena Kristus, Dia adalah Tuhan. Lihat ayat 8 apa yang dikatakan Paulus di sana. Mari hari-hari ini kita sedang menghadapi dunia yang goncang-gancing, dunia yang menakutkan sekali, dunia yang begitu banyak problem kehidupan. Tapi dengar saudaraku, Allah Tuhan kita yang memilih kita untuk menang atas dunia ini. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjebak. Yes. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Terus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Yes. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara dengar pada malam ini ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam diri Anda. Kami dicempakkan, kami dibinasakan, kami dihancurkan. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak dapat dibinasakan. Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam diri kami. Anda hanya mengakui itu, tiba-tiba Roh Allah bekerja. Sadarlah, Tuhan berkata tadi, sadar anakku bahwa aku menyertai itu. Waktu engkau menyetujui ini, aku mudah bekerja dalam dirimu. Tuhan mudah akan bekerja dalam diri Anda. Kita lihat satu kesaksian Christine kemarin, saudaraku. Dengan mudah. Di mana Christine beberapa hari tidak bisa tidur, saudaraku tidak bisa tidur. Dan dia mesti lari ke obat tidur. Karena depresi, stres akan kehidupan, saudaraku. Bagaimana untuk membayar apartemen? Bagaimana untuk menghidupi anak-anaknya dalam kehidupan itu? Tapi waktu dia mengikuti ibadah live stream, waktu kita sampaikan tentang kuasa Allah dalam diri saudaraku, dia mengalami lawatan Tuhan. Dia dilepaskan dari cengkeraman maut. Seringkali kita melihat persoalan tantangan hidup itu, tapi kita tidak melihat bahwa di balik persoalan kehidupan itu ada kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau kita bisa melihat ini ke depan saudaraku, saudara tidak akan pernah menangis di sana. Saudara tidak akan pernah gelisah di sana. Saudara tidak akan pernah takut di sana. Karena di balik peristiwa ini, kalau kemarin Pak Riko pulang, saudaraku, anaknya parah. Saya mungkin sudah pernah bersaksi kepada ibu bapak bahwa waktu saya punya anak Yordan sakit demam berdarah, saudaraku, saya orangnya super cuek. Bukan cuek karena apa? Saya percaya Allah itu sepenuhnya, saudaraku. Saya tidak pernah meragukan Allahku itu. Aku percaya Dia dahsyat, bahkan Dia berkata bencana ini telah diisi oleh roh kehidupan itu. Saudara hanya mengakui dan saudara biarkan Dia yang bekerja. Dengar saudara tuh, kekristenan dalam Kristus bukan apa yang Anda bisa lakukan. Tapi Kristen dalam Kristus, Anda datang kepada Dia, Dia lakukan itu kepada Anda. Bukan Anda lakukan, tapi Dia lakukan itu kepada Anda. Jangan saudara salah paham ini. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, kuberikan kelegaan kepadamu. Sebab yang kupasang kepadamu itu ringan dan belajar. Minta aku beri, ketuk pintu terbuka, cari kau dapat. Hanya datang kepada Dia sebagai sumber kehidupan, bukan Anda menghidupkan. Karena roh Allah di dalam diri Anda akan mengerjakan perkara-perkara dasar. Hari-hari ini saudaraku, jika Anda di dalam sakit yang tidak bisa diobati, dengar pada malam ini, Anda mau siapapun Anda, kalau Anda sudah terima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka roh Allah bersemayam dalam diri Anda. Ini kebenaran saudaraku. Haleluya. Sebab itu kita hidup ini saudaraku, kita harus hidup dengan cinta dan kasih. Kita diciptakan, tubuh kita ini diciptakan khusus untuk ibadah. Tubuh kita ini diciptakan khusus untuk Tuhan. Karena itu tubuh kita pada waktu menerima ketakutan, saudara dengar, saudara akan depresi, saudara akan stres. Karena tubuh itu tidak bisa terima itu. Tubuh itu tuh harus membangun sukacita. Tubuh itu hanya menerima yang baik saja, yang jelek saudara akan hancur. Saudara terima yang baik, karena rencangan Tuhan bagi Anda dan saya bukan rencangan kecelakaan.
Tapi rancangan Tuhan bagi Anda dan saya itu rancangan dia ada dalam tubuh Anda, saudaraku. Paulus berkata, sekalipun kami dicampakkan, kami dibinasakan, kami tidak pernah sendiri. Karena ada kekuatan, tubuh Anda diciptakan untuk Allah, bukan untuk setan. Tubuh Anda menerima hal-hal yang mulia, yang kudus, yang baik dari Tuhan. Amin. Tubuh Anda tidak pernah menerima hal-hal yang jelek. Anda lihat ada kotoran di sana, saudara lihat, jijik, tubuh nggak bisa terima. Makanan dengan saudaraku, pada waktu rasa basi sedikit saja saudaraku, bau sedikit saja saudara nggak bisa, karena tubuh diciptakan bukan untuk kotor. Amin, saudaraku. Saudara bangun pada hari ini, ayo, mindset ini harus berubah, cara berpikir Anda seturut firman Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu akal budimu, pikiranmu harus seturut firman Allah. Amin. Saudara, mari kita lihat firman ini. Di dalam Kolose 3 ayat 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, Anda percaya bahwa Anda adalah orang-orang pilihan Allah? Yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya. Kita saling gigit-menggigit, saling salah mempersalahkan, karena kita tidak ada dalam kemurahan, belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara dapat melakukan ini hanya karena Anda intim dengan Allah. Keintiman dengan Allah, dengar, saya mau ajar Anda pada malam ini. Saudara menyadari, dia berkata pada ayat 16 dalam Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara dengar itu? Saudara bisa intim dengan Tuhan 24 jam. Saudara hanya menyadari dia di dalam diri Anda, berjalan dengan Anda. Daud menyadari Tuhan ada. Goliat kalah. Yusuf disertai dengan Tuhan. Hanya ingat itu saja, saudara, selesai. Maka kuasa Elohim. Alkitab berkata pada malam ini, saya setuju ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pernahkah saudara berdialog dengan dia? Pernahkah saudara berkata, Roh Kudus, aku capek. Roh Kudus, pikiranku mumet. Roh Kudus, aku takut. Paulus tadi berkata, kekuatan yang melimpah-limpah dalam bencana, karena lihat ini, berasal dari Allah. Itu siapa? Roh Kudus itu. Coba berdialog. Jangan adakan peperangan rohani, saudaraku. Tenang dan nikmati dia. Selesai. Waktu orang Israel tenang dan mengelilingi tembok Jeriko, tembok-tembok itu mulai retak. Saudara, level tinggi itu, saudara. Tabut Allah diangkat, laut terbelah. Sungai Yordan terbelah, memasuki Jericho, saudaraku. Mereka hanya keliling, diam, tenang. Perang. Saudara mengalami keadaan hidup. Saudaraku, hari-hari ini iblis penipu yang begitu luar biasa. Membuat Anda gelisah karena ada sesuatu yang Anda hadapi. Ada sesuatu yang Anda lihat. Ada sesuatu yang Anda rasakan. Sesuatu itu adalah sesuatu yang jelek. Maka tubuh Anda akan memberikan signal kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Karena Anda setuju dengan keadaan itu. Dan itu akan menghancurkan cara berpikir seluruh hidup itu. Karena Allah tidak akan bisa bekerja. Karena Anda sendiri yang melakukan itu. Tapi pada waktu Anda menyadari, Tuhanku menyertai aku. Saya semalam memberikan satu contoh, saudaraku. Ini handphone namanya seluler. Dev di sini, Dev. Tolong ambil kitab. Enggak, Dev di sini, Dev.
Alkitab. Saudaraku, inilah problem hidup. Dev ini. Coba dia berdiri. Coba pegang kuping. Tangan sebelah maju. Kencang. Halo. Halo, Apa kabar? apa kabar? Saudara lihat, ayo kencang tahan. Apa kabar? Apa kabar? Kencang, tahan. Lawan saya. Lawan. Coba pegang ini. Waktu Anda mendengar sesuatu, Anda takut. Anda mendengar segala sesuatu, Anda bimbang. Anda menghadapi segala sesuatu, Anda ragu. Seluler ini jangan sampai ke situ. Ini adalah masalah. Seluler Anda pegang. Lihat. Ayo, kencang. Pegang kencang. Lawan saya. Saudara mudah lepas. Coba ulang sekali lagi. Ini lihat, ini kami tidak bikin-bikin loh. Seluler ini pembunuh sel-sel hidupmu. Ketakutan juga pembunuh segala akar iman. Padahal semua yang terjadi Allah terus bekerja membawa kebaikan bagi Anda. Itu bukan kehancuran. Kalau sesuatu datang itu kebaikan. Yang jelek Tuhan ubah jadi kebaikan. Tapi Anda punya tubuh harus membangun positif. Coba. HP dipegang. Halo. Saudara lihat. Mudah sekali. Saat Anda punya tubuh menerima ketakutan kebimbangan, seluruh sel-sel ini hancur. Coba pegang Alkitab dengan ini. Ini masalah hidupmu. Tapi kalau ada firman di dalam hidupmu. Lihat saudara. Dua ini. Cuma Alkitab pegang aja. Belum Alkitab simpan di dalam hati firman. Coba, halo. Saudara lihat. Lawan. Baru Alkitab, baru Alkitab. Kenapa Anda susah? Saudara jangan marah. Saya ini kadang-kadang heran orang Kristen nih. Tuhanku dahsyat luar biasa, masalah mah biasa. Tapi datang loyo lagi. Saudara lihat ini problem, ini sakit penyakit, masalah ekonomi, persoalan yang ada Anda pegang. Pegang ini. Alkitab pegang. Ini sebelah situ. Apa yang terjadi saudara? Maka Paulus berkata kekuatan melimpah karena ada firman di sini. Ada kebenaran di sini. Anda percaya bahwa Allah menyertai Anda. Coba Anda nggak mau percaya, coba Anda pegang seluler lah suruh seorang jenis tangan Anda. Anda pasti turun. Ini perusak, saudara. Tapi kalau ada firman dalam diri Anda, lu mau pakai 5 jam, mau pakai 100 jam, nggak ada masalah. Halo Pandreas. Amin. Bangunkan manusia batin. Sabar dulu sini. Haleluya. Saudara, Tuhan kita itu bukan main-main. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya, Yesus dahsyat. Saudara lihat. Susah banget. Susah banget. Masalah setiap hari. Ayo kencang. Masalah tiap hari. Aku hadapi. Aku hadapi. Susah. Kencang. Susah banget. banget. Aduh. Aduh. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Mau bayar anak punya sekolah mau kemana? Aduh. Itu bukti. Waktu Anda aku ini, sel-sel dalam diri Anda, imunitas dalam diri Anda hancur. Haleluya. Saudara dapat pahami ini malam ini. Sebab itu hidup itu harus dinikmati. Nikmati bukan nikmati tanda kutip yang jelek, tapi nikmati yang mulia, yang kudus. Haleluya. Allah kita tuh powerful. Sebab itu saudaraku, mari kita lihat kebenaran ini. Oke. Dev duduk.
Kenapa lagi? Ya. Tadi di mana tadi ayat? Yohanes 14 ayat 16. Kuat gitu. Yohanes? 14 ayat 16. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sadar ini aja, dia berjalan dengan Anda. Saudara hidup dalam kedamaian setiap hari. Jangan berikan pikiran kita masuk ke dalam jebakan dia. Saat Anda tidak berdaya, panggil saat aduh loyo, Aduh, yo. nggak ada duit, Nggak ada duit. parah sekali. Parah sekali. Yesus, Yesus. katanya Yesus, Yesus. tolong aku. Tolong aku. Saudara lihat, parah sekali. Parah sekali. Aduh loyo, Yo. nggak ada duit. Nggak ada duit. Bagaimana? Bagaimana? Serangan-serangan datang kepada saya. Serangan datang kepada Aduh. Angkat tangan. Serangan-serangan datang. saya. Serangan datang. Tapi saya punya Tuhan. Tapi saya punya Yesus. Yesus. Dahsyat. Praktek deh. Baru pegang Alkitab saja. Apalagi firman itu disimpan di sini. Ini Alkitab jangan main-main. Jadi anak nggak tidur pegang Alkitab begini aja. Lambung sakit pegang begini aja. Enggak, saya nggak ajar itu ya, nggak ajar itu. Nanti Anda bilang saya ajar gitu lagi. Enggak, Alkitab itu harus dibaca. Amin. Jadi kalau satu hari Anda baca satu pasal, 2 pasal, 3 pasal, ada kekuatan nggak? Makanya jangan malas baca Alkitab. Haleluya. Haleluya. Berikan diri kepada Dia. Anda memberi kepada Dia, saudaraku. Anda beri, Anda juga punya keuntungan untuk diri Anda, bukan untuk orang lain. Haleluya. Karena itu dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, berikanlah belas kasihan. Anda akan tuai itu lagi. Amin. Anda akan tuai belas kasihan itu lagi. Amin. Kemurahan, Anda berikan kemurahan. Waktu orang caci maki Anda berikan kemurahan. Anda senang aja, tenang aja. Saudara, ini kekuatan ilahi itu maha dahsyat, maha luar biasa, maha perkasa. Amin. Coba mari kita lihat ayat ini, saudaraku, dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat 3 demikian firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Alkitab berkata, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Jadi kehidupan itu sebenarnya indah sekali kalau kita bisa bangun. Relationship. Saudara jangan hidup untuk diri sendiri. Saudara akan sakit. Saudara hidup harus membangun jejaringan dengan banyak orang. Saudara hidup sendiri, saudara akan ada dalam kesendirian. Hidup itu harus banyak orang di sisi Anda. Amin. Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan. Haleluya. Kita dipanggil dan dipilih untuk tempat kediaman Allah. Bukan untuk membanggakan ini, saudaraku. Tetapi karakter sifat hidup Anda dan saya harus berubah. Yang setuju katakan amin. Katakan dengan saya harus berubah. Harus berubah, saudara.
Kalau kita tidak berubah, kita akan ada dalam wilayah yang sama. Mari kita lihat ayat ini, saudaraku. Berubah. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk diukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, pada waktu saudara memberi kasih kepada orang itu, saudara sendiri yang tuai kasih itu. Kenapa? Hati Anda terbentuk dalam kasih. Tapi kalau saudara memberi kebencian, maka seluruh hidup Anda menjadi kebencian. Kalau saudara memberi perhatian, maka hati Anda terbentuk menjadi seperti Kristus. Amin. Anda waktu orang sirik Anda, orang berbicara Anda, tapi Anda tetap mengampuni dia dan memberkati dia. Kehidupan Anda, Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang berlimpah-limpah, luber penuh luar biasa, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Saudara tuh, kadang orang masuk satu organisasi atau dia di tempat pekerjaan, dia sebagai seorang yang sulit sekali menerima pendapat orang lain, sehingga dalam beberapa hari kemudian dia sudah keluar dari tempat kerjanya karena dia tidak merelakan hati dia untuk memberi. Saudara, pada waktu hati Anda memberi, menerima saran orang dan Anda terima itu dan Anda kembali memberi, yes, itu bagus. Maka pribadi Anda akan menuai hal-hal yang positif. Tapi kalau Anda sudah berdiri dan menantang itu, tubuh Anda akan hancur, saudaraku. Karena itu Yesus berkata kepada kita, tolong baca di ayat yang tadi. Dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru, Yes. yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Tuhan memanggil kita untuk pengetahuan Allah. Saudaraku, saya memasuk ini lebih dalam, supaya setiap hari Tuhan berjalan dengan kita. Berilah dan kamu akan diberi. Saat orang caci maki Anda bisa mengampuni, itu Anda sedang memberi. Dan apa yang terjadi? Anda diisi Tuhan. Dikatakan, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Itu untuk kepentingan Anda. Bukan untuk Anda mengampuni orang itu, bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan Anda. Karena Anda tidak membenci, maka Anda diberikan kemuliaan. Tuhan berkati orang seperti sangat banget. Amin. Yang dipadatkan, yang digoncangkan, Tuhan goncang. Saudara tahu itu, ini saudara. Ini anggap saja tempat kosmos atau apa namanya, mengisi beras. Sudah penuh nih, digoyang. Pas ada turun nggak? Ada waktu digoyang begini, pasti ada turun nggak? Turun. Diisi lagi, ditekan, digoncang lagi, turun nggak? Turun. Diisi lagi, digoncang lagi, turun nggak? Berapa lamakah dia padat? Pasti dia padat dan meluber keluar. Mau dipakai Kristus Yesus Tuhan dalam hidup Anda, Anda harus bersikap memberi. Saya tidak berbicara tentang memberi uang. Saya berbicara tentang sikap hati yang memberi. Orang-orang seperti ini dimanapun dia berada, Allah menyertai dia. Orang-orang seperti ini dimana dia berdiri, kemuliaan Allah dinyatakan. Orang-orang seperti ini dimanapun dia berada, kuasa Allah dinyatakan. Bukan dia mencari masalah dan beban dalam hidup orang lain. Alkitab berkata, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk diukur, jangan pernah mengukur orang lain dengan logika kita. Tapi ukurlah orang lain dengan caranya Tuhan. Maka Anda akan lihat kekuatan dan pengurapan Allah itu mengalir. Beri. Saudara, demikian juga kalau Anda memberi persembahan. Itu bukan untuk Tuhan. Tuhan punya banyak. Tapi Anda memberi persembahan.
Itu untuk kepentingan Anda. Bukan kepentingan orang lain, itu kepentingan Anda. Jadi kalau orang pelit jangan harap itu dikasih, jangan harap. Amin. Saudara menerima banyak hal dari Tuhan, memberikan bagi pekerjaan Tuhan, memberikan bagi sesama, memberikan bagi orang lain. Saudara mesti belajar ini. Kita kumpul harta, besok juga kita mati. Anak-anak kita berantem dengan harta itu. Iya kan? Coba saudara punya sebagian, saudara limpahkan kepada tempatnya Tuhan. Saudara akan dilimpahkan anugerah yang lebih besar lagi, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah tutup mata bagi orang yang percaya kepada Dia, karena Dia adalah sumber kehidupan. Dalam Lukas 6 ayat 30. Lukas 6 ayat yang ke-30 demikian. Ayat 38 dulu. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 30. Ayat yang ke-30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Yes. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudaraku, kita belajar untuk melihat orang-orang di sisi kita. Aduh, sulit sekali Pak, saya nggak punya. Itu bukan soal kita nggak punya, kita beri itu untuk orang itu, tetapi kita menerima lebih dahsyat lagi. Amin. Orang sulit untuk masuk ke level ini. Padahal masuk ke level ini anugerah Allah dan kemuliaan Allah. Tapi Pak, Tuhan perhatikan janda Sarfat, seorang perempuan janda. Di mana orang memberikan persembahan, Yesus perhatikan. Kenapa Yesus bilang begini? Orang ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena dia memberi daripada kekurangan. Waktu Abraham memberi anak yang paling terbaik, Tuhan bersumpah, setiap pemberian yang kita beri karena bayar harga, Allah bersumpah. Amin. Ada kemuliaan. Waktu orang tampar aku, waktu orang caci maki aku, waktu orang fitnah aku. Aku tahu ini bukan bagianku untuk memfitnah, untuk mencaci maki. Tapi bagianku, Bapa ampuni dia, sebab dia tidak mengerti apa yang berbuat. Hatiku tidak luka. Kristus hidup dalam aku atau tidak? Saya tanya, Kristus hidup dalam aku atau tidak? Hidup. Kekuatan yang melimpah. Maka kita berkata setiap hari, 2 Korintus saya akan tutup di sini, saudara. Tadi saya dikirimkan Bapak Ibu dari 2 saudara saya. Mereka kirimkan bingkisan, bahkan tadi kita sebelum ibadah kita dikirimkan mie 20 bungkus makan, saudara. Mereka cerita mereka diberkati, itu mereka beri buat kami, tetapi mereka diberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Saudara, Tuhan itu dahsyat, dahsyat dan dahsyat. Haleluya. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah di musim yang kering, Ishak menabur, maka Ishak menuai 100 kali ganda. Haleluya. Saudara, saya mau bersaksi sebentar. Beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan ditaruh di hati saya untuk memberi kepada seseorang. Saya tanya, nomor rekening berapa ya? Oh, nomor rekening yang itu ya? Ya. Saudara tahu, saya beri. Truk saya telah selesai beri. Saudara, saya lihat nomor rekening saya. Vrut. Bukan sedikit. Besar sekali. Seringkali kita takut. Di dalam hal ini. Kita klaim janji Tuhan, Tuhan dahsyat, tetapi untuk menerobos ini, kita sulit karena kita hidup dalam kepentingan diri kita sendiri. Kami di sini melayani dengan penuh tulus hati, saudaraku. Kemuliaan bagi Allah di tempat. Secara manusia capek loh, saudara. Tapi lakukan ini ketaatan. Saya Tuhan bilang buat saya, taat. Saudara memberi itu adalah ketaatan. Amin, saudaraku. Saudara, waktu saya mencurahkan itu, sebentar saya lihat, kaget. Bukan 1 juta, puluhan masuk. Anda minta, tapi Anda mau memberi, sudah dapat, malas beri. Beri dong. Ukuran yang kamu pakai diukur, kalau kamu ukur sedikit, dapat sedikit. Untuk kita kok, bukan untuk Tuhan. Amin. Karena kita bilang begitu.
Bukan saya bilang loh. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran. Saudaraku, kita akan hadapi orang-orang baik, kita akan hadapi juga orang yang tidak baik. Yang tidak baik, masa kita membuat tidak baik buat dia? Buat baik aja. Memang hati ini orang ini benar-benar cuma karena gitu. Sehingga Anda pembawa urapan. Yang setuju katakan amin. Lalu ibadah kita pun juga amin. Besok kita akan lanjutkan. Ingat bahwa Yesus berjalan menyertai Anda. Anda mau sembuh? Belajar. Beri kasih, beri ampunan. Beri perhatian. Banyak orang yang sakit itu hatinya benci. Haleluya. Orang yang sakit itu banyak pelit. Dia pelit, takut dalam hidup. Haleluya. Ngangat dan karat tidak makan. Belajar untuk ini, saudaraku. Saya tidak membawa ini berdasarkan apa yang saya mau. Kalau Tuhan kasih seperti ini, saya kasih. Saya kasih untuk Anda. Saya berjalan dalam wahyunya Tuhan. Dan saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Rubah karakter, hidup baik dengan orang lain. Orang caci maki Anda tidak balas. Anda dapat bagian dari Tuhan. Anda tidak punya uang, Anda bisa bergembira, bersyukur kepada Tuhan. Anda dapat dari Tuhan. Rubah hidup ini. Jangan besarkan diri, jangan besarkan masalah dalam diri. Tapi besarkan Tuhan dalam diri. Tuhan memberkati kita. Kayaknya maksudnya.